Halo semuanya, di episode kemarin Camilla bertemu dengan gadis-gadis peringkat bawah dan secara tidak langsung telah membantu Elisa. Lalu apakah mereka berdua bisa akrab? Dan di episode kali ini kita juga akan bertemu dengan hantu baru. Nah, seperti apa hantunya? Yuk langsung aja kita ke ceritanya. Camilla menggeleng-gelengkan kepala melihat tumpukan barang yang memenuhi kamarnya. Jika diperhatikan, itu adalah barang-barang yang ditinggalkan Raffi dan Lutfil yang mampir tadi. Lutfil membawakan beberapa peralatan pelindung untuk berjaga-jaga dan meminta Camilla untuk memberitahunya jika itu masih kurang. Kakak-kakakku ini sepertinya mereka tidak punya konsep angka. Kenapa orang-orang ini selalu berusaha membuatku terlihat seperti orang yang mau pergi ke medan perang? Mulai dari barang-barang yang mengandung sihir penyerangan hingga berbagai macam pelindung tubuh, segala jenis alat tersedia di sana. Padahal dia tidak pergi jauh, hanya menginap beberapa hari di rumah teman. Tapi kenapa persiapannya seheboh ini? Apa mungkin karena kejadian waktu itu? Penyerangan di Kekaisaran Gracia. Mungkin kejadian itu menjadi trauma bagi mereka, sehingga mereka jadi sangat protektif seperti ini. Ya, kurasa ini akan berguna. Jika memang benar ada orang yang datang untuk mencuri pedang pelindung kali ini, tempat ini benar-benar akan berubah menjadi medan perang. Bersamaan dengan suara ketukan, pintu sedikit terbuka. Boleh aku masuk? Masuklah. Meski sudah diizinkan, dia tidak langsung masuk. Setelah beberapa saat, barulah dia muncul dengan sikap ragu-ragu. Kamu sedang apa? Tanya Elisa dengan nada yang sangat canggung. Cuma istirahat? Itu, itu apa? Elisa hanya bisa mengatupkan bibirnya berulang kali, seolah ingin mengatakan sesuatu. Melihatnya yang tidak bisa bicara lancar dan terus menggigit bibir, akhirnya Camilla yang membuka suara lebih dulu. Kenapa? Ada yang mau kau tanyakan? Maksudku, yang tadi itu, kenapa kamu membantuku? Elisa merasa heran, karena dari semua orang, malah Camilla yang membelanya. Pasalnya, Camilla adalah tipe orang yang lebih mungkin mengabaikannya daripada menolongnya. Aku tidak membantumu, mereka itu bersikap sangat kekanak-kanakan. Jadi aku cuma meladeni mereka dengan cara yang sama. Memangnya aku sudah gila? Kenapa juga aku harus membantu orang tidak sopan sepertimu? Memangnya kamu cantik? Wajah Elisa seketika memerah. Setelah memelototi Camilla sejenak, dia akhirnya berdiri dengan sentakan. Sudah kuduga, seharusnya aku tidak datang menemuinya. Kamu suka drama panggung ya? Kenapa? Langkah Elisa yang hendak keluar terhenti. Jika itu kata lain, dia pasti akan mengabaikannya. Tapi tubuhnya bereaksi lebih dulu pada kata drama. Kudengar kau bahkan pergi menonton sendirian. Kalau diingat-ingat, dulu Camilla seringkali diseret oleh Elisa untuk pergi ke teater. Camilla yang dulu sama sekali tidak tertarik pada hal seperti itu. Jadi dia mengikutinya dengan sangat terpaksa. Namun bagi Camilla yang sekarang, pertunjukan di dunia ini terasa cukup menarik. Judulnya Evil's Heart kan? Ternyata lebih seru dari dugaanku. Kamu ingat? Seingatku, aku pergi menonton pertunjukan itu bersamamu sampai 3 kali. Benar, suara Elisa mendadak meninggi. Tapi apa itu benar-benar seru? Iya, kukira kamu benci drama panggung. Kamu tahu aku benci tapi tetap menyeret-nyeretku. Anak ini kecil-kecil sudah belajar bersikap buruk. Kudengar Evil Hearts akan dipentaskan lagi kali ini. Kamu mau menontonnya lagi? Dia benar-benar suka drama panggung ya? Camilla merasa sedikit terkejut melihat Alisa yang menatapnya berbinar-binar saat membicarakan pertunjukan, bahkan di depan orang yang sangat dia benci. Nah, aku pergi dulu. Seolah malu karena tanpa sadar telah menunjukkan isi hatinya, Elisa bergegas keluar ruangan dengan wajah yang kembali memerah. Ambil ini. Camilla menyodorkan beberapa alat pelindung yang diberikan Raffi tadi. Dalam kehidupan yang berulang, dia tidak pernah mendengar anggota garis keturunan langsung keluarga Duk mati. Tapi, ya untuk berjaga-jaga. Bagaimanapun, dia merasa paling khawatir pada gadis itu karena kemampuan bertarungnya yang nol besar. Kenapa kamu memberiku ini? Katanya, orang yang banyak dihujat akan panjang umur. Jadi, bukankah kamu harus hidup lama? Aku kan sering sekali menghujatmu diam-diam. Melihat pintu yang tertutup dengan keras, Camilla terkekeh berkali-kali.
Menggoda anak itu ternyata cukup menyenangkan juga. Tapi wajahnya tadi terlihat sangat pucat. Apakah dia begitu tertekan karena masalah dengan teman-temannya? Camilla mendecak melihat sosok Elisa yang terlihat jauh lebih kurus dibandingkan saat terakhir kali bertemu. Kau tidak tidur? Jam berapa sekarang? Sudah lewat jam 12 malam? Sudah jam segitu? Camilla meletakkan buku yang sedang dibacanya. Ternyata di kediaman Jabilon banyak buku yang menarik. Mungkin karena Elisa suka drama, ada banyak naskah drama dan novel orisinal yang diadaptasi menjadi pertunjukan panggung di sini. Mungkin aku akan minum teh sebentar. Meski sudah larut, Camilla berniat menyelesaikan bukunya sebelum tidur. Dia bangkit dari tempat duduk dan memutuskan untuk pergi ke dapur sendiri, sekalian meregangkan tubuh yang kaku. Suara apa itu? Langkah Camilla terhenti saat mendengar suara samar ketika baru saja keluar dari kamar menuju dapur. Elisa. Sumber suara itu berasal dari kamar Elisa. Jangan-jangan wajah Camilla menegang. Apakah serangan musuh sudah dimulai? Tapi jika benar begitu, area lain terasa terlalu tenang. Apa itu pencuri atau pembunuh bayaran? Camilla langsung membuka pintu dan masuk tanpa ragu, karena dia percaya pada alat pelindung pemberian Raffi dan Lutfil. Namun wajah Camilla seketika berkerut melihat pemandangan di depannya. Hal yang terjadi benar-benar di luar dugaan. Hantu macam apa lagi itu? Sesuatu yang menyerang Elisa yang sedang tidur adalah seseorang. Tidak, tidak. Itu adalah hantu. Ini benar-benar mahakarya. Beberapa saat yang lalu, Elisa juga masih terjaga hingga larut malam untuk membaca buku. Evil's Heart, buku ini tidak pernah membuatnya bosan meski sudah dibaca berkali-kali. Meskipun sudah diadaptasi menjadi pertunjukan panggung dan dia telah menontonnya berulang kali, setiap kali dia membacanya, rasanya tetap menyenangkan dan segar. Aku juga ingin berakting. Dia tidak pernah mengatakannya pada siapapun, namun impian sebenarnya adalah menjadi seorang aktris. Aktris yang berakting di atas panggung. Sejak terpikat oleh pertunjukan yang dia lihat secara tidak sengaja saat kecil, Elisa selalu menyelinap pergi untuk menonton drama panggung setiap kali ada kesempatan. Dia memimpikan setiap hari bahwa setidaknya sekali saja dia ingin berdiri di atas panggung seperti itu. Tapi mana mungkin? Itu benar-benar hanya sebuah mimpi. Putri dari keluarga Dukjabilon menjadi seorang aktris. Dia tahu lebih baik dari siapapun bagaimana reaksi orang-orang di sekitarnya, terutama ayahnya, jika dia mengutarakan hal itu. Masih untung jika dia tidak diusir dari rumah, bukan? Kakak Petro mungkin akan mendukungnya. Tapi ayah... Helaan napas panjang kembali keluar dari mulut Elisa. Berlatih akting sendirian di depan cermin setiap malam adalah satu-satunya hobi dan kebahagiaannya. Awalnya dia melakukan itu hanya untuk mengobati rasa kecewa. Namun semakin dia melakukannya, kerinduan untuk berakting justru semakin besar. Sebaiknya aku tidur sekarang. Setelah memeriksa waktu, Elisa melangkah menuju tempat tidur. Langkah kakinya terasa sangat berat. Akhir-akhir ini, dia merasa sangat takut untuk jatuh tertidur. Rasanya dia sering mengalami mimpi buruk. Namun saat terbangun, dia tidak ingat apa-apa. Seringkali tempat tidurnya basah kuyup, seolah-olah dia telah mengeluarkan keringat dingin yang sangat banyak. Apa tempat tidurnya sudah tua? Apakah karena tempat tidurnya tidak nyaman? Setelah menatap ranjangnya dengan pandangan gelisah sejenak, Elisa perlahan memejamkan mata. Namun tak lama kemudian, berbeda dengan kekhawatirannya, dia mulai bernafas teratur dan jatuh tertidur dengan lelap. Sekitar 1 jam berlalu. Laci meja rias yang terletak di sudut ruangan perlahan-lahan terbuka dengan suara derit yang tajam. Dari dalamnya, sebuah tangan pucat tiba-tiba muncul, disusul oleh seorang wanita dengan rambut panjang terurai yang merangkak keluar dengan gerakan kaku. Wanita itu mendekati tempat tidur dengan sangat pelan, lalu naik ke atas tubuh Elisa seolah-olah sudah terbiasa melakukannya. Tak lama kemudian, tangan wanita itu bergerak menuju leher Elisa. Erangan keluar dari mulut Elisa. Wajahnya mulai memucat karena kesulitan bernafas. Sedikit lagi. Hantu itu terus menggumamkan kata-kata aneh sambil memberikan tekanan lebih kuat. Matanya melotot tajam
seolah-olah ditelan oleh kegilaan. Erangan Elisa terdengar semakin keras. Sedikit lagi, tinggal sedikit lagi. Jangan banyak tingkah. Pada saat itu, tubuh hantu tersebut langsung tersungkur ke depan akibat satu pukulan keras yang menghantam kepalanya. Zeno, pukul dia sekali lagi. Tentu saja. Sesuai perintah Camilla, Zeno mendaratkan satu pukulan lagi ke kepala hantu yang tengah kebingungan itu. Kamu siapa? Harusnya aku yang tanya. Kamu itu apa? Mengabaikan hantu yang panik itu, Camilla segera memeriksa keadaan Elisa di atas tempat tidur. Sepertinya Elisa tadi sempat mengalami ketindihan akibat ulah hantu tersebut. Namun sekarang dia sudah kembali tidur dengan tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Bawa dia keluar. Camilla memerintahkan Zeno untuk membawa hantu itu, lalu perlahan keluar dari kamar. Sebelum benar-benar pergi, pandangannya tertuju pada meja rias tempat hantu itu keluar tadi. Sepertinya benda itu masalahnya. Kenapa benda seperti itu ada di dalam kamar ini? Melihat meja rias yang memancarkan aura dingin khas benda yang dirasuki roh, Camilla mendecak pelan. Aku tidak bisa pergi lebih jauh lagi. Apa? Hanya sampai di sini batas kemampuanku. Hantu wanita yang sedang diseret dalam cengkraman Zeno itu tiba-tiba memekik. Benar dugaan, dia adalah arwah yang terikat, tertambat pada meja rias itu. Sepertinya dia tidak bisa bergerak melampaui jarak tertentu dari ruangan tersebut. Camilla berdecak, padahal dia berharap bisa membawa hantu itu keluar, di mana suara berisik tidak akan menjadi masalah. Sembari menyesuaikan rencananya, dia menuju ke kamarnya sendiri. Begitu di dalam, dia menutup pintu dan langsung ke inti permasalahan. Apa urusanmu? Apa yang coba kau lakukan pada gadis itu? Jarang sekali ada hantu yang mencelakai manusia. Dia pasti arwah penasaran. Tapi dendam apa yang mungkin dia miliki terhadap Elisa? Elisa terkadang memang tidak peka, tapi dia bukan tipe orang yang bisa memicu kebencian mendalam pada seseorang. Hantu itu memelototi Camilla, matanya lebar dan merah berdarah. Apa dia mencoba mengintimidasi? Sungguh menggelikan. Darah menetes dari matanya dan suara-suara aneh keluar dari bibirnya. Seolah-olah dia sedang memerankan adegan dari film horor. Camilla menghela nafas pendek. Apakah hantu selalu menjadi delusi? Ada apa dengan optimisme tanpa batas mereka? Mereka pikir bahwa trik mereka akan berhasil pada semua orang. Zeno, tamparan keras Zeno membuat hantu itu tersungkur ke depan sekali lagi. Jelaskan dirimu dengan benar, sebelum aku bakar meja rias itu sampai jadi abu. Mendengar itu, wajah hantu yang sudah pucat itu menjadi semakin putih. Ekspresi marahnya dengan cepat digantikan dengan tatapan tegang dan cemas saat dia mulai melirik Camilla dengan gugup. Rapikan rambutmu, itu mengganggu. Dan berhenti melotot. Baik. Dia memperbaiki postur tubuhnya, menyisir rambutnya yang berantakan ke belakang untuk memperlihatkan wajah yang mengejutkan halusnya. Dia tampak berusia awal 30-an. Aku dulunya seorang aktris. Aku ingin berakting lagi. Aku ingin merasuki gadis itu dan tampil di atas panggung lagi. Apa? Kau pikir merasuki orang semudah itu? Jika memang begitu, para hantu pasti akan berebut untuk menghuni tubuh manusia. Zeno menempel padaku karena tubuh yang cocok itu sangat langka. Tapi gadis itu bisa dirasuki. Kenapa? Dia juga menginginkannya. Dia bermimpi untuk berdiri di atas panggung. Elisa, mata Camilla sedikit melebar mendengar pengakuan yang tak terduga itu. Dia tahu Elisa menyukai teater, tetapi tidak menyangka gadis itu menyimpan ambisi untuk tampil sendiri. Jika sedikit saja energiku meresap ke dalamnya, aku bisa memasuki tubuhnya. Lalu, lalu aku bisa berakting lagi. Lalu, aku aku bisa. Teriakan penuh semangat hantu itu memudar saat suara Camilla menjadi lebih dingin. Dia bergidik, menyadari bahwa dia sedang berada di ujung tanduk. Inilah sebabnya aku malas berurusan dengan hantu. Kalian semua menafsirkan segalanya sesuai keinginan kalian dan kemudian melakukan aksi konyol seperti ini. Merasuki orang hanya karena keinginan mereka kebetulan sejalan. Alasan macam apa itu? Apa kau bodoh? Kau tahu kau ada di mana? Aku tahu. Kalau begitu, kau tahu kan apa risikonya?
Apa maksudmu? Divine Beast? Divine Beast? Sejujurnya, ini adalah keajaiban kau belum tertangkap. Dia mungkin berhasil menghindari deteksi sejauh ini. Tapi bagaimana setelah dia merasuki Elisa? Dia harus menghadapi Jetty setiap hari. Kemampuan Jetty melibatkan api bukan? Kau beruntung jika tidak hangus terbakar. Hah? Apa-apaan reaksi ini? Kau tidak memikirkan hal itu? Aku cuma... Suara gemetar hantu itu berubah menjadi rintihan. Air mata menggenang di matanya. Camilla menghela nafas kesal. Aku hanya ingin berakting lagi. Aku akan melakukan apa saja untuk mewujudkannya. Tentu saja itu masuk akal. Benarkah? Masuk akal kenapa kau pantas ditampar. Hantu itu tersentak dan menutupi kepalanya, melemparkan pandangan waspada pada Zeno. Camilla hanya bisa menggelengkan kepala karena tidak percaya.